Halo, shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa kembali di Kefas Indonesia Live. Jadi mungkin saya jelaskan kembali ya. Kefas Indonesia adalah singkatan dari kelompok firman dan studi. Jadi teman-teman sekalian, kita tahu bahwa hari ini banyak orang itu, terutama orang-orang muda ya, mereka mencari komunitas, mereka mencari di mana mereka bisa bertumbuh dengan baik. Namun apakah kita sadar hari ini banyak juga komunitas yang memang tersedia, namun tujuannya mungkin kita perlu lihat lagi lebih dalam ya, lebih jelas. Hari ini kita akan membahas mengenai satu topik, yaitu curi pandang ya. Curi, sebentar saya tulis dulu. Oke, shalom semua, selamat datang. Oke. Kita pada malam ini akan ditemani oleh Kak Puji ya. Jadi teman-teman sekalian, apa sih pandangan itu? Jadi tadi kita sudah bahas di awal bahwa kita harus menjadi orang muda atau sekelompok orang yang menantikan sesuatu, yaitu sesuatu yang berharga, yaitu diri Tuhan sendiri ya. Ya halo semua, Limpu, Rains, Gilang, Marcelin, Via ya. Saya undang sebentar ya narasumber kita, Kak Puji ya. Oke. Ya, kita tunggu Kak Puji. Halo Pak Puji. Shalom, Halo, puji Tuhan. bagaimana kabarnya di sana? Ya, amin. Puji Tuhan kami di Kota Palu baik-baik. Tuhan memberkati. Oh, Kak Puji berasal dari Palu ya? Ya, saat ini diberi kepercayaan belajar melayani di Kota Palu. Oh, puji Tuhan. Boleh tahu nggak Kak Puji itu sebenarnya bekerja atau sebagai apa sih sekarang? Ya, saya memang adalah seorang full timer ya. Jadi saya sepenuh waktu melayani orang-orang muda khususnya ya, remaja, pemuda, mahasiswa di Palu ini ya. Palu sempat gempa bukannya kemarin Kak Puji? Ya, tahun 2018 ya, tapi sekarang sudah pulih ya, hampir 100%. Tidak ada masalah lagi di sini ya. Ya, mantap. Amin. Setelah gempa, apa sih yang Kak Puji alami di sana? Apa Kak Puji datang itu sudah selesai gempanya? Ya, waktu awal kami hanya diutus untuk menyampaikan bantuan ya, dari saudara-saudari dari Makassar. Ya, melihat saudara-saudari di Palu, jemaat yang ada di sini ya, kami mengucap syukur tidak ada satupun yang terdampak gempa 2018 yang lalu ya. Amin. Setelah itu ya bulan Februari ya 2019-nya baru saya melayani di Kota Palu. Wah, sungguh satu perjalanan yang luar biasa ya. Bagaimana menjadi seorang full timer, sepenuh waktu melayani, membuat pengalaman itu mahal ya. Perlu membayar harga ya kan, nyawa, segala yang punya. Menurut Kak Puji itu termasuk satu penghargaan nggak sih atau reward kali ya buat kita kalau bagi orang-orang yang percaya? Ya, ya bagi kami yang melayani ya
puji Tuhan ini adalah kepercayaan ya. Tuhan sudah beri ya. Kita mengucap syukur ya, kita juga bisa melihat kesaksian bagaimana Tuhan memelihara umatnya ya, Ya, bahwa tidak ada satupun dari saudara-saudari ya jemaat di tempat saya melayani ini tertimpa musibah ya. Sempat ada yang masuk ke dalam lumpur ya, dua remaja pemuda ya. Nah, sempat masuk ke salah satu ya istilahnya area yang parah ya, di sana ada likuifaksi, ya. tetapi toh mereka juga selamat ya. Pada akhirnya mereka ya oleh pertolongan Tuhan mereka keluar kembali dari sana ya. Nah, sampai sekarang masih mengasihi Tuhan dua orang ini, satu saudara satu saudari. Puji Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan ya. Jadi sungguh kesaksian yang luar biasa. Semoga teman-teman juga terdorong ya. Malam ini kita akan membahas kembali satu topik yang sudah dipin ya, curi-curi pandang. Mungkin Kak Puji kita boleh baca beberapa ayat ya bergantian begitu. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Saya buka. Ya. 2 2 Korintus Korintus pasal 4. Amen. ayat 16 sampai yang ke-18 ya. Ini teman-teman yang di rumah, halo semua yang sudah melihat, boleh juga membaca kitab di rumah ya. Ayat 16 sampai 18. Ayat 16 saya, 12 Kak Puji, nanti 18 saya lagi ya. Amin. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Puji Tuhan. Amin. Jadi teman-teman sekalian, tadi 3 ayat itu seharusnya bisa menjadi dorongan bagi kita supaya bisa melihat bahwa yang kita perhatikan adalah yang tidak kelihatan. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin saya buka dulu dalam doa ya teman-teman sekalian. Amin. Tuhan Yesus, Allah kami, Bapa kami percaya di Kau menyertai teman-teman sekalian, juga hamba-Mu dan Kak Puji di sini. Tuhan, berkatilah juga jaringan dan sinyal, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, tidak terganggu. Tuhan, biarlah juga melalui topik malam ini, kami bisa mendapatkan terang, kami bisa mendapatkan diri-Mu yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa, berkati dari awal pertengahan sampai akhir. Amin. 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 Oke, jadi Kak Puji, kita ambil ayat ya tadi di dalam 2 Korintus 4 ayat 18a. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ya. Ya, jadi pada malam ini saya ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman ya. Di sini saya bertanya pertama, di bumi kita ini sering melihat apa sih Kak Puji? Ya. Saya pernah bersama-sama dengan satu dosen ya, sama-sama rekan pelayanan di Makassar dulu. Saudara kita selalu berbicara bahwa ada 2 hal yang ada di atas muka bumi ini ya. Ya. Yang pertama adalah fisik yang bisa kita jamah, yang bisa kita lihat, ya, yang bisa kita dengar dengan organ-organ fisik kita. Yang kedua adalah metafisik. Ya, kita sering mengatakan metafisik, ya, metafisika ya. Artinya adalah hal-hal ini tidak bisa dilihat mata, tetapi ada, ya.
kemudian mungkin tidak bisa terdengar oleh telinga kita, tetapi ada. Jadi saudara-saudari yang saya kasih ya dalam Tuhan Yesus, mata jasmani kita melihat benda-benda yang kelihatan ya, yang kita bisa jumpai di sekeliling, tetapi kita juga bersaksi bahwa di pandangan umum pun ada yang namanya mata hati ya. Tapi sebenarnya kita juga tahu ada juga roh ya. Nah, hal-hal ini memampukan kita untuk melihat yang tidak bisa kita lihat dari mata jasmani kita. Ya. Jadi kita tidak hanya melihat hal yang kelihatan, tetapi sebenarnya ada ya yang walaupun tidak bisa kita gambarkan secara fisik, tetapi itu ada ya. Dan kita memakai juga istilah melihat ya. Amin. Ya. Wah, jadi sungguh ya, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada fisik dan metafisik. Oh, ini yang para mahasiswa lebih mahir ya. Jadi apa yang kita lihat hari ini ya, teman-teman sekalian, tadi Kak Puji sudah menjelaskan. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau teman-teman yang menonton ini ada pertanyaan ya, juga boleh diketik di kolom komentar, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke. Selanjutnya, kalau salah melihat itu bisa fatal nggak Kak Puji? Ya. Ini pertanyaan menarik ya. Kalau salah melihat, apakah bisa fatal ya? Saudara-saudari yang live sekarang mungkin bisa juga membuka Alkitab kita ya. Di Matius pasal 5 ayat 29 ya. Di sana dikatakan, Matius 5 ayat yang ke-29 ya. Ya. Ya, jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka ya. Di Matius pasal 5 ayat 29 ini adalah, nah ini sangat menarik bahwa melihat itu dikaitkan dengan sesat ya saudara. Memang sebenarnya ayat ini bicara mengenai dosa dari melihat secara fisik. Karena di ayat 28 dikatakan ini adalah mengenai memandang perempuan serta menginginkannya lalu berzina di dalam hati. Tetapi sangat menarik ya, bahwa salah melihat ini membuat kita sesat. Ya. Nah, sesat itu apa ya, saudara? Sesat itu kan kita ingin mencapai sesuatu menuju ke satu sasaran, tetapi kita melenceng. Akhirnya kita tidak sampai di tempat tujuan kita. Saudara, Allah itu punya tujuan di atas manusia. Tetapi manusia itu bisa gagal menepati tujuan Allah. Gara-gara salah melihat. Ya. Dan akhirnya kita tidak dapat mencapai tujuan Allah, malah tubuh kita binasa. Ya, kita mendapat penghukuman. Ini kan kerugian. Ya, kerugian bagi Allah, juga kerugian bagi kita. Nah, kita tidak mau sampai mengalami hal ini ya, karena itu jangan salah melihat ya. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Yang kita lihat itu bisa menyesatkan kita. Betul. Ya. Sasaran Tuhan atas kita perlu tahu dengan jelas. Lalu kita jangan lirik-lirik ya. Jangan terlalu banyak melihat ke kanan dan ke kiri, takutnya kita melihat sesuatu yang adalah membuat kita masuk dalam dosa dan akhirnya menyesatkan kita. Oke. Jadi dalam fakta ini sebenarnya dalam beberapa waktu ini 3 bulan lebih ya Kak Puji ya, kita sudah dalam masa pandemi, kita juga sudah melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya ingin ngomong apa sih, ya kan? Ya. Ternyata nggak sedikit ya orang-orang muda itu menggunakan sosial media. Nah,
bukan Ya. nggak sedikit lagi, bahkan mungkin semua orang ya. Tapi apa sih yang dilihat, ya? Apa sih yang disasar, apa sih yang dituju untuk melihat sosial media itu? Nah, Ya. ada beberapa fakta menunjukkan bahwa hari ini ternyata rating penggunaan internet untuk hal yang kurang baik Negatif. itu ya negatif, malah meningkat. Nah, ini ternyata Ya. ayat 49 seharusnya kembali menerangi kita teman-teman ya, bahwa dikatakan matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Wah, ngeri banget ya. Karena lebih baik mata bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, ya, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Waduh. Nah, berarti Kak Puji, saya nggak boleh dong ngelihat yang enggak. Ya, ini sebenarnya kegagalan manusia ya. Banyak tokoh-tokoh besar ya, yang saya ingat paling tidak adalah Daud. Daud saat itu mungkin juga keadaannya seperti kita ya. Cuma memang keadaan Daud ini lebih positif. Artinya dia tidak berangkat berperang. Ya, dia tidak berangkat berperang, dia bersantai-santai di rumah, lalu dia bangun pada sore hari, ya kita tidak tahu ini raja ini mungkin kurang kegiatan ya, aktivitasnya kurang, jadi dia sepanjang hari tidur terus ya. Lalu dia bangun, dia berjalan-jalan di atas soto dan dia melihat Berseba ya. Kalau tidak salah ya. Lalu dia mulai mengingini. Nah, dari melihat ini, membuat dia jatuh ya. Jatuh. Dia membuat siasat yang jahat. Kalau kita tarik lagi ke belakang sampai ke Adam dan Hawa, Hawa juga melihat juga. Jadi di samping dia mendengar perkataan ular, dia juga melihat juga bahwa buah itu kelihatannya sedap untuk dimakan, ya, baik rupanya. Akhirnya mulailah Hawa mengambil lalu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi saudara-saudari, apa yang kita lihat ini menentukan ya apa yang akan kita lakukan kelak. Jangan kita mengatakan ini kan cuma hiburan saja ya, ini kan cuma selingan saja ya, tidak akan ada dampak apa-apa buat saya. Tidak bisa begitu ya. Ternyata Alkitab membuktikan bahwa apa yang kita lihat itu benar-benar bisa menyesatkan kita, ya, mencelakakan kita ya. Oh, saya kembali diterang ini kasus ini. Atau bahkan seperti kalau kata Alkitab tuh ya, seperti pedang yang bermata dua ya, memisahkan jiwa dan roh, menusuk amat dalam. Rasanya sakit sekali. Sakitnya di sini ya. Kemudian kalau kita bahas terus ya mengenai ini pasti nggak ada habisnya. Namun gimana sih cara kita supaya bisa melihat yang tidak kelihatan, yang katanya benar itu, ya kan? Jadi kan hari ini yang kelihatan itu sementara atau katanya itu bayangan. Tapi gimana supaya kita bisa melihat yang tidak kelihatan, ya kan? Di dalam kitab Efesus ya, Paulus mengatakan bahwa dia berdoa ya supaya mata hati kita terang, supaya kita tahu mana kehendak Allah ya. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa ini ya sambil lihat di Alkitab atau search di mana itu. Ya, Paulus berdoa meminta kepada jemaat ya, kepada Allah agar jemaat di Efesus ini dibukakan mata hatinya ya. Nah, saudara-saudari, kita perlu berdoa juga supaya kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan ini. Kita perlu berdoa kepada Allah ya, Tuhan buka mata saya ya, supaya saya bisa melihat ya apa yang menjadi kehendak Allah di atas saya ya. Mata hati saya ini supaya terang ya. Mungkin memang banyak alasan yang membuat mata hati kita ini menjadi tidak terang ya.
Efesus pasal 1 ayat 18 kata ini ya, teman kita ya. Terima Di kasih. sana dikatakan mungkin kita ini ada yang menutupi mata hati kita, ya. Ya. Ya kan? Atau kita melihat kepada yang lain. Ya, misalkan sumber cahaya ya, misalkan kita berjalan-jalan di gua ya. Di gua, kalau kita membelakangi sumber cahaya, yang kelihatan di atas kita, di depan kita ya gelap. Betul tidak? Saya pernah di Makassar itu ada namanya, ada gua ya, ada gua di Bantimurung. Nah, salah satu air terjun yang bagus di Makassar. Kita masuk ke sana. Kalau kita memandang ke dalam gua ya kelihatan ya gelap. Tetapi kalau kita berbalik, yang kita lihat adalah terang. Saudara, kadang-kadang kita ini berjalan menuju kepada arah kegelapan. Hati kita ini condong kepada hal-hal yang gelap, ya, kepada dunia hari ini. Nah, dunia hari ini ya gelap, ya. Kelihatannya hanya lagu-lagu yang enak sedap didengar ya. Tetapi kalau kita lihat video klipnya, oh ternyata disisipkan di sana ada pornografi, ya. Disisipkan di sana ada LGBT, ya. Disisipkan di sana ada ya konten-konten yang sifatnya berhala dan lain sebagainya. Hati kita mengarah ke sana, akhirnya terang itu ada di belakang kita, saudara. Kita tidak melihat terang, kita tidak nampak kehendak Allah. Nah, kita perlu berbalik dari hal-hal itu. Ya, berbalik, maka kita akan melihat terang. Ya, hati kita di Korintus ya dikatakan ya, kalau hati kita iman, maka selubung itu diambil dari kita. Amin. Ya, kalau kita arahkan diri kita kepada Tuhan, maka apa? Kita akan melihat terang, ya. Kegelapan itu akan disingkirkan. Amin. Oke. Wah, ini satu fakta yang harusnya kita sudah tahu ya teman-teman sekalian. Jadi memang dikatakan tadi bukan Kak Puji yang berkata, tapi firman Tuhan bahwa hari ini dunia semakin gelap, ya. Dunia juga semakin menarik kita jauh daripada Tuhan. Nah, maka hari ini yang terjadi adalah apa? Teman-teman sekalian, kita perlu berjuang tadi, berbalik ya, berbalik kepada terang itu, supaya kita bisa mendapatkan yang tidak kelihatan, yaitu Allah sendiri. Nah, amin. Kalau ditanya, sebelumnya teman-teman sekalian, kita mohon maaf dulu, karena apa? Yang tadinya kita sudah buat visioner katanya mau mulai jam 8, tapi karena ada sedikit pertimbangan, maka kembali dimulai jam 7. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau ditanya nih Kak Puji, kita ini sebenarnya boleh nggak sih memiliki perasaan yang ingin mencuri-curi pandangan gitu? Karena kan kalau misalnya saya nih, saya jalan terus ya kan, terus bosen ya kan, wah ini terlalu lurus ini, saya ini pengen belok sedikit. Boleh nggak? Maksudnya kan ya cicipin lah sedikit ya kan, segar gitu kan. Ini terlalu hambar, terlalu tawar begitu. Nah, tapi boleh nggak Kak Puji kita ini melihat kepada yang lain sedikit terus nanti balik lagi gitu. Iya. Ya, mungkin saya kutip dulu ya yang tadi saya bacakan ya. Di 2 Korintus 3 ayat 16 ya. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Iya. Nah, saudara, masalahnya kita ini manusia ya. Mata kita ini hanya bisa fokus ke satu arah. Oke. Kalau kita curi-curi pandang, kalau kita punya skill seperti bunglon atau iguana itu boleh ya. Karena iguana mata yang satu melihat ke arah yang mana,
mata yang satu lagi melihat ke arah yang satu lagi ya. Ya. Nah, tapi kan kita tidak diciptakan demikian. Mata kita ini hanya bisa ke satu arah saja. Nah, demikian juga dengan mata hati kita. Ya. Mata hati kita ini cuma satu arah saja ya. Makanya Alkitab memberitahu kita ya di dalam Yohanes ya, di 1 Yohanes ya. Ya. Kalau seorang itu mengasihi dunia, maka kasih akan Allah itu tidak ada pada orang itu ya. Ya, ya. Jadi saudara kita hanya bisa mengasihi satu hal, hanya bisa melihat satu hal. Begitu kita curi pandang, ya sudah. Saat kita curi pandang itu kasih akan Allah, atau kita saat mencuri pandang itu, ya itu saat itu kita tidak sedang mengasihi Allah. Ya begitu saja. Ya. Begitu kita mencuri pandang, ya melihat kepada yang lain, ya saat itu kita tidak mengasihi Allah. Nah, kalau kasih kita tidak mengasihi Allah, ya berarti kita tidak tinggal di dalam terang. Ya artinya kita sedang ada di dalam kegelapan. Ya memang ini saya pikir bagi kita orang muda ya sulit. Ya sulit. Ya. Tapi saudara kita boleh berdoa seperti doa Paulus ya di dalam Efesus pasal 1 tadi ayat 18. Kita minta Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Ya. Kita boleh berdoa ya menurut Yohanes ya. Boleh Tuhan dapatkan kasih saya ya. Supaya saya lebih mengasihi Tuhan. Ya, lebih mengasihi Tuhan. Ya. Berangsur-angsur hari-hari semoga kasih saya terhadap dunia ya makin berkurang ya, sehingga saya bisa melihat ya apa yang hal yang rohani, yang lebih penting, yang lebih kekal. Iya. Ya, amin. Sungguh saya terbuka Kak Puji ya, mata saya ini terbuka. Semoga juga teman-teman yang di rumah mendengar, boleh sama-sama kita kembali bertobat, kita kembali melihat ternyata saya ini masih kurang melihat dengan tulus, masih kurang melihat dengan tujuan yaitu Yesus. Kemudian saya sedikit kesaksian ya, maksudnya saya sedikit sharing. Dulu waktu beberapa tahun lalu saya pernah punya teman dekat ya. Nah, teman dekatnya itu lawan jenis ya kan, perempuan. Oke, sampai di situ saya ini merasa kok dia selalu curiga ya. Saya pergi kemana dia tanya, saya pergi kemana dia tanya, kok kamu di mana, ngapain, sedang apa, sama siapa dan sebagainya. Nah, di situ saya merasa kan saya juga nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi memang kenyataannya saya pernah melihat ya lawan jenis yang lain gitu kan dengan tidak sengaja begitu. Oke. Ini mungkin kita jawab dulu Kak Puji pertanyaan dari Octavian. Kak Puji, contoh mata kita menjadi gelap gimana Kak? Oh, ya gampang ya, saudara Octavian. Mata kita menjadi gelap itu ya artinya kita tidak melihat Allah ya. Kita bisa baca di Matius pasal 5 ayat 20 Matius pasal 5 ayat 8. Matius pasal 5 ayat 8 ya. Matius pasal 5 ayat 8 misalnya dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya di sini adalah bahasa terjemahan yang lebih baik adalah yang berhati tunggal. Ya. Jadi murni. Hatinya itu hanya ada satu isinya di hatinya ya. Ya, mata hati kita kalau tidak melihat Allah, ya berarti ya melihat kegelapan. Nah, kalau kita berjalan dalam kegelapan itu sebenarnya kita tidak tahu kita itu mau kemana. Makanya tadi di Matius 5 ayat 29 dikatakan kita ini akan sesat.
gelap itu berarti Anda sudah kehilangan sasaran. Ya. Ya, kehilangan yang kita maksud sasaran di sini bukan cita-cita, bukan keinginan ya. Sasaran di sini adalah sasaran Allah atas diri Anda. Ya. Ya. Apa itu gelap? Kamu tidak tahu kamu ini mau kemana. Ya mau Allah mau apa di atas diri kalian ini juga tidak tahu. Ya apa rencana Allah di atas kalian? Ya kita tidak tahu ya. Nah karena itu kita perlu terang. Ya hidup di dalam terang ya. Agar kita tahu rencana Allah ya atas diri kita. Ya. Jadi jangan bingung dalam gelap. Ya begitu Anda tidak merasakan ada Allah, begitu Anda tidak mengalami hadirat Allah, ya saat itu adalah kegelapan. Begitu Anda tidak jelas, ya keputusan-keputusan yang Anda buat tidak jelas, ya Anda tidak tahu harus melangkah, ya berarti saat itu Anda dalam kegelapan. Ya. Ya begitu Anda tidak tahu apa tujuan Allah atas diri Anda, ya saat itulah Anda di dalam kegelapan. Ya bukan hanya berdosa ya. Kalau dosa kan kasar. Oh, saya habis mencuri. Nah itu kasar sekali. Saya habis pukul adik saya. Ya saya habis membantah kepada bapak saya. Ya itu kita pasti tahu kita ada dalam gelap. Tapi ada yang lebih halus. Oh saya mengasihi dunia. Dan saya tidak tahu apa kehendak Allah atas saya. Ya itu juga kita di dalam kegelapan. Ya. Amin. Berarti sederhananya itu kalau kita tidak pandang Tuhan, maka kita menjadi orang yang gelap begitu ya? Iya, saudara. Karena kan Tuhan adalah terang. Nah, ya. Jadi, teman-teman sekalian, kita jangan sampai matanya menjadi gelap ya, karena kita memandang yang lain. Oke, ada pertanyaan dari Winda Bestari 08. Kak, bagaimana caranya supaya kita mutlak memandang pada Tuhan dan tidak curi-curi pandang pada hal lainnya? Amin. Saya pikir ini adalah sesuatu yang berkala ya, saudara-saudari ya. Jadi berkala. Kita perlu ada perjalanan berkala maju, ya berkala ya. Kita bisa ya belajar oleh terang Tuhan. Kalau kita persekutuan kita baik dengan Tuhan ya, maka Tuhan akan menerangi apa yang sebenarnya Dia itu tidak suka di atas diri kita. Ya, dan dari terang itulah kita boleh dengan taat menyingkirkan satu persatu perkara-perkara yang menutupi mata hati kita. Ya, misalkan ya kita tidak bisa langsung ya, pokoknya saat ini saya buang semuanya ya. Itu kalau ada yang bisa begitu ya puji Tuhan juga. Cuman kan ini tidak umum ya. Yang umum adalah kita berkala menurut terang Tuhan. Ya, kalau saya dulu suka membaca komik, saudara. Koleksi komik saya banyak sekali ya, berderet komik itu, serial itu ya. Saya merasa wah ini gara-gara ini mungkin ya, saya ini gak jelas hidup saya mau kemana ini ya. Akhirnya saya ketetapan satu hal ini saya bereskan. Tapi ada lagi ya hobi-hobi yang lain. Nah, yang Tuhan tidak berkenan ya. Jadi kita dengan demikian kita akan makin terang ya. Makin terang ya. Mata hati kita akan makin tunggal. Kasih kita atau pandangan kita akan makin tunggal. Jadi tadi saudari Winda ya, teman kita Winda, moga terjawab. Bagaimana dengan mutlak? Ya, pandang saja padanya. Kita harus berarti menurut Alkitab meninggalkan itu ya, segala kesukaan kita secara otomatis. Kalau enggak, bagaimana kita bisa mandang Tuhan? Toh depan kita ada selubung. Mungkin kalau saya bisa kasih contoh ya Kak Puji ya. Ini saya ada buku ya kan.
Kak Puji ini misalnya ya, misal adalah firman Tuhan nih, ya. Terus saya sering baca buku, tapi bukunya yang nggak berhubungan dengan firman Allah, ya kan? Saya baca buku begini mungkin ya. Jadi menjadi gelap gitu Kak Puji ya? Bener ya? Ini bagus itu. Enggak, maksudnya ini contoh, ya. Oke. Kak Puji, demikian harusnya semoga terjawab teman-teman ya. Oke, Ya. kemudian kita bertanya, ada yang bertanya lagi di sini. Ketika kita mencuri-curi pandang, hanya sekedar melihat luaran saja, tidak tahu dalamnya seperti apa, ya. Banyak orang hanya memandang covernya saja. Apa itu benar? Ya, demikianlah yang dialami oleh Hawa. Hawa melihat penampilan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ya. Ya. Dan itu kelihatannya menarik, ya, sedap, ya. Nah, kita melihat sesuatu, ya, kita perlu belajar kembali ya kepada pandangan Allah di atas itu. Ketika kita memakai standar pandangan kita, maka kita akan menilai semuanya ya tidak apa-apa. Ya. Ya. Hawa saat itu tidak memakai standar Allah. Standar Allah adalah jangan dimakan. Ya. Buahnya jangan dimakan. Tapi Hawa memakai standar dia sendiri. Oh, bagus kok buahnya, menarik. Kelihatannya enak, sedap. Iya. Ya, hari ini kan kemasan dunia kan dibuat menarik. Iya. Kalau dunia kemasannya tidak menarik, ya tidak banyak orang yang, ya, dunia dibuat halo? Ya, halo. Ya, oke, bisa ya. Bisa. Dunia dibuat menarik supaya kita mau melihat dunia. Tahu bahwa Tuhan mengatakan janganlah kamu mengasihi dunia. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Ya. Oke. Betul ya. Tidak ada dalam orang itu. Ya. Loh, dunianya bagus kok Tuhan. Ya, tapi standar Tuhan adalah jangan mengasihi dunia. Nah, ini gimana? Ya, ini dilema ya. Nah, tinggal hari ini ya kita saja. Kita mau memakai standar kita, maka kita akan mengatakan semuanya baik-baik. Saya tidak terpengaruh apapun. Tetapi kalau kita baik-baik merenungkannya di hadapan Tuhan, oh ternyata saya sudah melenceng sangat jauh dari rencana Tuhan. Iya. Ya, saya sudah ketinggalan begitu jauh dari perjalanan kerohanian saya yang seharusnya sudah maju. Tapi saya melenceng, sesat. Ya. Amin. Oke. Jadi mungkin bisa disimpulkan demikian ya Kak Puji ya. Kita jangan hanya melihat, wah ini luarnya enak nih, ya bagus. Wah, tapi dalamnya ternyata membuat kita mati. Nah, dengan firman Allah yang Alkitab, yang tulisannya cuma Alkitab, yang nggak menarik, kita harus baca teman-teman ya. Kita harus nikmati itu, ya kan? Karena di dalam, kalau nggak salah ya, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi semoga kita sama-sama dikuatkan malam ini. Kemudian Kak Puji, ini ada pertanyaan dari Dimpu Amelia. Kak, hobi saya memasak. Apakah harus saya tinggalkan? Soalnya kadang saya masak terus sampai lupa menunda-nunda membaca Alkitab. Waduh. Tanyaan yang berat ya Puji. Kalau nggak dikasih masak nggak bisa makan. Ya, kita bertanya kepada orang itu bisa salah memberi jawaban ya, seperti itu. Jadi bagi saudari ya tadi yang bertanya, ya bertanyalah kepada Tuhan. Ya, mohon terang Tuhan. Ya Tuhan, bagaimana dengan hobi saya ini?
Nah, mungkin Tuhan akan meminta sesuatu kepada saudari. Ya. Apakah itu mengurangi ya atau mengatur waktu atau ya mungkin bertobat dulu ya. Nah, bagaimana bukan dari pengarahan manusia seharusnya ya, tetapi dari Tuhan yang mengarahkan saudari tersebut secara pribadi. Saudari, kita tidak bisa memberi jalan ya. Secara langkah-langkah praktisnya, saudari harus memulihkan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi sendiri ya. Bertanyalah kepada Tuhan mengenai hobi Anda ya. Bagaimana perasaan hati nurani Anda? Bagaimana pimpinan Tuhan di atas itu? Jadi secara langsung kita bisa menjawab bahwa saudari baiknya bertanya pada Tuhan, apakah hobi itu sudah menggantikan Tuhan? Apakah Tuhan sudah menjadi yang utama dalam hidup Anda? Ya, moga mendapatkan terang, moga juga mendapatkan berkat. Kemudian ada pertanyaan. Ini mungkin saya menambahkan sedikit ya. Oh ya, silakan. Tadi kan di 1 Yohanes 2:15 dikatakan dunia ya, jangan mengasihi dunia. Nah, dunia itu di dalam Perjanjian Lama dilambangkan dengan Mesir. Ya, Mesir, Firaun dan Mesir. Apa itu dunia? Dunia itu sifatnya mengikat. Kalau Anda tidak bisa lepas dari hal itu adalah dunianya Anda. Ya. Lalu yang kedua, dia menduduki. Artinya dia memenuhi kita. Kita merasa tertekan. Ya. Kita dibebani dengan hal itu. Nah, itu adalah dunia. Ya, kita terikat, kita ditekan untuk terus-menerus melakukan itu. Nah, itu adalah dunia. Nah, dan dunia ini tidak mau dunia ini menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Ya, kita lihat ya, Firaun menghalangi orang-orang Israel untuk beribadah kepada Yehova atau kepada Allah saat itu. Ini adalah dunia. Dunia itu menekan Anda. Dunia itu mengikat Anda. Dunia itu menghalangi Anda kepada Allah. Jadi kalau itu sudah mengikat, menekan dan menghalangi Anda kepada Allah, itu sudah dunia. Dan itu baik-baik dibawa kepada Tuhan untuk dibereskan. Dan sebenarnya saudara, yang bisa melepaskan kita dari dunia itu bukan diri kita sendiri. Ya kan? Kalau menurut perlambangan Israel, yang bisa melepaskan kita dari dunia ini hanyalah kekuatan Allah. Jadi jangan mencoba untuk melepaskan diri dari dunia dengan kekuatan Anda sendiri. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Setelah itu Anda akan lebih mengasihi dunia lagi. Ya, lebih mengasihi dunia lagi. Aduh, Anda harus baik-baik minta kepada Tuhan. Tuhan, ya beri aku hati yang mengasihi. Kita mengatakan kita harus meminta hati yang baru dan roh yang baru. Amin. Ya, untuk mengasihi Allah. Amin. Oke. Ini ada pertanyaan nggak dari Itering Foto ya? Bagaimana dengan kondisi sudah mulai memandang kepada Allah, tapi masih disindir dengan beralasan masih berada dalam kegelapan atau tidak memandang kepada Allah? Bagaimana itu ya? Berarti mungkin pertanyaan gini ya, kondisinya dia sudah memandang kepada Allah, dia sudah cinta Tuhan, tapi dari lingkungan ya, dari sekitar itu masih menyindir dia, oh kamu ini nggak mengasihi Tuhan lah, nggak memandang kepada Tuhan. Nah itu gimana Kak dari diri sendirinya mesti menanggapinya? Amin. Saudara, kita ini di kitab Ibrani ya. Nah ini saya sedang cari ini di Ibrani pasal berapa ya. Kita ini sedang ada di dalam jalur perlombaan. Di dalam kitab Ibrani ya. Ada di dalam jalur perlombaan yang di sana
masing-masing berlomba menurut jalurnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, kita akan mempertanggungjawabkan diri kita, ya, pencapaian perlombaan kita ini kepada Tuhan secara pribadi. Ya. Ya. Nah, karena itu kita tidak bisa menyalahkan sekitar kita. Ya. Dan memang lingkungan sekitar kita tidak akan mendukung kita. Ya. Tidak akan mendukung kita untuk maju secara kerohanian. Ya, ya sekalipun mungkin lingkungan kita rohani, ya, semuanya rohani, ya, tetapi akan ada saja yang menghalangi kita untuk maju di hadapan Tuhan. Ya, jangan pedulikan itu. Anda sedang bertanding sendiri, ya, di dalam jalur perlombaan Anda. Ya, Anda harus maju saja dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Mungkin bisa minta bantuan teman-teman ini, ya. Di mana ayatnya ini, ya? Ya, marilah kita apa? Ini udah dijawab nih, Kak. Gimana? Ibrani 12. Amin. Ya, kita perlu apa? Maju, ya, dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Nah, kalau kita terus melihat kepada orang-orang di sekitar kita yang mencemooh kita, ya, kita tidak akan maju. Ya, orang kalau kita lihat, saya sih tidak pernah lihat langsung, saudara. Tapi kalau lihat di TV pertandingan lari itu, mana ada pelari yang melihat ke kanan, ke kiri, ya. Pandangannya hanya satu saja. Ya. Nah, karena itu tadi dikatakan hati kita ini harus murni. Ya. Terjemahan kita kurang baik, yaitu suci, ya. Murni artinya hanya satu saja, satu arah saja. Kasih kita juga satu saja. Ya, kalau memang belum bisa mutlak, ya datang saja pada Tuhan. Tuhan, saya belum mutlak, tapi Tuhan yang bereskan, ya. Tambahkan kasih-Mu, ya. Tuhan, bereskan dunia-dunia ini. Buat saya bisa meninggalkan dunia-dunia yang saya kasih. Dan saya hanya mau memandang kepada Kristus. Ya. Dan supaya saya ada kemajuan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya. Jadi untuk itaring foto tadi sudah dijawab, yaitu adalah maju saja. Kita kasihi Tuhan, jangan pedulikan sekeliling kita seperti seorang pelari. Terus maju. Ibrani 12 ayat 2, ya. Ibrani 12 ayat 2. Kita pandang saja. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Kak Puji, karena sudah sampai di penghujung. Pandangan kita itu, ya, apakah menentukan perjalanan hidup kita? Atau ya kita hanya sekedar memandang saja, yang penting aku pandang Tuhan, oh ya udah, gitu. Ya, di dalam dunia ini kita mengenal istilah yang namanya visi. Ya, kalau pandangan mungkin jaraknya tidak begitu jauh. Tetapi kalau visi, dia itu melampaui, ya. Pandangannya sudah begitu jauh, sudah melampaui. Saudara, kita perlu memiliki visi. Ya, dan visi itu akan mengarahkan kemana kita akhir hidup kita kelak. Ya. Kalau kita manusia, kita tidak ada visi, maka kita akan ya kemana-mana saja, tidak ada sasaran. Ya, moga visi, ya, rencana Tuhan, rencana kekal Tuhan di atas kita bisa nampak. Ya, kita tahu apa kehendak rencana Tuhan, dan ini menjadi visi kita. Akhirnya visi ini menjadi penempuhan hidup kita sehari-hari. Akhirnya apapun yang kita lakukan berdasarkan atau berorientasi kepada visi. Misalkan saya sekolah bukan untuk nanti kelak mencari pekerjaan. Saya sekolah untuk bejana saya makin bisa dipakai Tuhan lebih besar lagi. Saya bekerja bukan hanya untuk nafkah,
Ya, saya bekerja, saya untuk mempertahankan eksistensi saya. Saya di pekerjaan saya sebagai garam, sebagai terang, sebagai orang yang bersaksi. Nah, ini adalah orang yang dikendalikan oleh visi. Ya. Ya, dia ada tahu dia ini mau kemana. Ya, itu menentukan akhir hidup orang. Amin. Ya. Amin. Wah, sungguh sangat baik ya penjelasan ini, semua berasal dari firman Tuhan. Jadi apa yang sudah kita lihat, biarlah diri Tuhan sendiri. Namun kalau kita belum melihat diri Tuhan hari ini, marilah kita berpaling. Karena pandangan kita betul-betul menentukan kehidupan kita. Apakah nanti kelak kita akan bersama dengan Tuhan atau tidak, tergantung dari pandangan kita hari ini. Jadi teman-teman Kefas Indonesia yang hari ini mendengar, boleh mengingatkan teman-teman yang lain supaya kita memandang hanya pada satu, yaitu diri Tuhan sendiri. Amin. Oke, jadi mungkin Kak Puji, kita sampai di sini ya. Terima kasih kepada teman-teman Kefas Indonesia yang sudah bertanya lewat kolom chat di Instagram maupun yang kepada WhatsApp. Ya, moga minggu depan kita bisa kembali bertanya jawab demikian ya, supaya kita juga kembali disegarkan. Amin. Puji Tuhan, Kak Puji boleh mendoakan teman-teman sekalian. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berikan kepada kami mata jasmani, Kau juga berikan kepada kami mata rohani. Tuhan, yaitu adalah hati kami Tuhan. Biarkanlah hati kami hanya memandang kepadamu. Tuhan, walaupun kami tahu Tuhan, fakta saat ini bahwa kami belum sepenuhnya mengasihi Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu, sebab Kau adalah Allah yang menyelidiki hati kami. Tuhan, tetapi kami berdoa, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan, menangkan kami Tuhan dari berbagai macam dunia yang ada di dalam hati kami. Buat kasih kami kepadamu makin dalam, makin mutlak, Tuhan, makin membuat diri kami maju, Tuhan, memandang kepadamu. Buat kami ya Tuhan, hanya Kau yang mampu, Tuhan, membuat kami tidak mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Buat kami ya Tuhan untuk mengasihi. Berikanlah kami hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang Tuhan menuntut berkobar-kobar. Tuhan mau Tuhan menuntut kerohanian kami makin hari makin maju di hadapan Tuhan. Tuhan, biarkan kami juga memiliki visi, satu pandangan ke depan atas hidup kami ya Tuhan. Kami tidak hanya hidup Tuhan dengan sembarangan, dengan sembrono Tuhan, tetapi kami ada tujuan, sasaran, yaitu Tuhan, kehendak-Mu di atas kami boleh terwujud, boleh terlaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, bukalah setiap saudara-saudari hari ini yang mendengar, biarlah kami semua mendapat berkat, mendapat terang dari. Terima kasih. Amin. Amin. Si Tuhan, oke teman-teman sekalian, jangan berakhir dulu, jangan mengakhiri. Di sini Kak Puji akan membacakan 6 pemenang yang kemarin sudah di gadgetnya Kak Puji ya. Jadi boleh. Kak Puji tolong bacakan 6 pemenang yang sudah kemarin bersaksi. Nanti setelah live ini kita akan tampilkan di story ya, siapa saja itu ya. Ya. Selamat untuk 6 pemenang. Yang pertama Rahul Kanrubi. Yang kedua Chelsea Pandinatas ya, 51. Ya. Yang ketiga Cindy_Cynthias. Kemudian yang keempat Dimpu Amelia. Yang kelima Gilang 220197. Yang keenam Esther Puspamurti. Oke. Baik. Jadi ke-6 teman-teman ini mereka sudah berjuang ya, bukan yang lain nggak berjuang, tapi ini yang terpilih. Jadi mereka sudah membuat kesaksian bagaimana mereka menikmati dari setiap renungan Kefas. Biarlah teman-teman nanti ketika ada giveaway lagi, mari kita sama-sama ikut supaya apa?
memberkati diri kita, juga memberkati teman-teman kita. Ya, Amin. oke, Kak Puji boleh pamit ya. Saya ada Ya. sedikit pengumuman. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Kak Puji. Amin. Oke, jadi teman-teman sekalian, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama-sama Kefas Indonesia Live. Moga melalui apa yang telah di-sharingkan oleh saudara kita, saudara Puji, juga bisa membuat kita 1 minggu ini lebih maju lagi, lebih memandang kepada Tuhan. Ya, jadi yang pertama, seperti biasa, Kefas Indonesia tetap akan live pukul 19 ya, belum ada perubahan. Jadi bisa beritahu teman-temannya kalau Anda terberkati, mari kita nonton sama-sama Kefas Indonesia live. Supaya apa? Supaya kita sama-sama mendapatkan berkat. Ya. Oke, kapan giveaway lagi? Nanti ya, tunggu kabarnya dari sang admin Kefas Indonesia. Karena saya juga hanya diundang. Kemudian, tadi admin Kefas sudah menghubungi satu-satu ke-6 pemenang tadi. Mungkin nanti bisa teman-teman sekalian yang menang tadi memberikan alamatnya secara DM ya. Oke. Kemudian juga diingatkan teman-teman sekalian juga boleh mengundang semua kenalan kalian. Tanggal 18 Juli 2020 ada webinar ya mengenai Where is God when people are hurt ya. Di manakah Allah ketika orang menderita? Pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi semua orang di Indonesia boleh mengikutinya. Jadi dikatakan di situ 2 Petrus 3 ayat 9a berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi semoga kita semakin mengasihi Tuhan, juga semoga kita semakin melihat apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Oke, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi diingatkan, Kefas juga ada di kota-kota kalian. Kefas Medan, Kefas Denpasar, Kefas Siantar, ya, dan banyak kota-kota lagi, yaitu di mana ada kelompok firman dan studi, bisa belajar untuk sama-sama mengasihi Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan berlari di jalur perlombaan yang sama. Ya. Akhir kata, saya mengatakan 2 Timotius 4 ayat 22, Tuhan menyertai rohmu, ya, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kefas Indonesia.